Para mahasiswa yang berbahagia, salam sejahtera. Di video kali ini, kita akan mendiskusikan terkait kemonotonan dan kejagungan fungsi. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Setelah menguasai dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan selang kemonotonan dan selang kejagungan fungsi. Mari kita lihat fungsi berikut yang berwarna merah. Kurva fungsi tersebut memiliki domain mulai dari sebelum A hingga sesudah E. Misalkan sekarang kita berbicara mengenai selang tertutup A sampai E. Fungsi f itu kita lihat dari kurva monoton naik pada suatu interval di mana gradien di setiap titik pada interval tersebut bernilai positif. Dalam hal ini sebagaimana yang kita lihat dari rentang A menuju B, gradiennya itu bernilai positif. Begitu juga dengan dari rentang C menuju D. Dapat kita lihat dari C menuju D, kurvanya selalu naik, monoton naik. F monoton turun pada suatu interval di mana gradien di setiap titik pada interval tersebut bernilai negatif. Dalam hal ini dicontohkan misalkan dari titik B menuju titik C, kurvanya tersebut monoton turun. Begitu juga dengan dari titik D menuju titik E, itu kurvanya juga monoton turun, ditandai dengan nilai gradiennya yang bernilai negatif. F memiliki titik stasioner ketika gradien di suatu titik tersebut bernilai 0, atau F aksen dalam kurung X sama dengan 0. Dalam hal ini, titik stasioner yang bisa kita jumpai adalah titik di saat B, turunannya di sini bernilai 0. Titik C juga di sini turunannya bernilai 0. Titik D, di sini juga turunannya bernilai 0. Begitu juga dengan titik X sama dengan E. Persamaan garis singgungnya memiliki gradien sama dengan 0. Kita salin dari slide sebelumnya bagaimana nilai F aksen tersebut berpengaruh terhadap kemonotonan fungsi pada suatu selang yang ditentukan. Kita ilustrasikan sekarang terhadap fungsi polinomial 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 3. Tahapan pertama, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai f aksen x. F aksen x tersebut rumusnya adalah 6x kuadrat ditambah 6x. Turunan pertama dari fungsi polinomial di atas. Artinya, fungsi ini bisa kita faktorkan menjadi 6x dikali dengan x plus 1, dan turunan ini bernilai 0 jika x sama dengan 0 dan x sama dengan min 1. Maka oleh karena itu, kita sekarang perlu menguji bagaimana nilai turunan tersebut dari minus tak hingga menuju min 1, dari min 1 menuju 0, dan selanjutnya dari 0 menuju plus tak hingga. Sekarang kita coba saja masukkan angka. Misalkan angka x sama dengan 1, maka f aksen x-nya sama dengan 6 dikali 1, 6x. Terus kemudian x tambah 1, artinya nilainya adalah sebesar 2. Artinya 6 kali 2, maka nilai f aksennya adalah 12. Artinya daerah untuk x besar dari 0 memiliki f aksen x yang juga besar dari 0. Untuk daerah yang paling kiri, ketika x misalkan sama dengan min 2, kita substitusikan saja, 6 dikali min 2 artinya dapat min 12, kemudian hasilnya dikali dengan min 2 tambah 1. Artinya hasilnya menjadi min 1. Min 1 dikali min 12 juga dapatnya positif. Sehingga daerah sini juga daerah positif. Sekarang kita ambil titik yang berada di tengah-tengah ini misalkan untuk mengujinya ketika x sama dengan min setengah. Artinya 6x sama dengan min 3 dan min x tambah 1 itu artinya mendapatkan nilai setengah. Setengah dikalikan dengan min 3 dapatnya minus 3/2, artinya di sini kita memiliki
nilai f aksen yang negatif. Kalau kita gambar sekarang, fungsi tersebut bentuknya adalah seperti ini. Dari minus tak hingga menuju min 1, itu kurvanya monoton naik, ya. F aksen X yang positif. Terus kemudian dari min 1 menuju 0, kurvanya monoton turun. F aksennya bernilai negatif. Dan dari titik 0 menuju plus tak hingga, kurvanya monoton naik lagi. F aksen bernilai positif. Selanjutnya, kita coba sekarang mencari selang kemonotonan dari fungsi polinomial berorder 4. Fungsinya adalah 3x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 dikurang 48x kuadrat tambah 4. Silahkan memberhentikan video ini dulu secara sementara untuk mencari jawabannya. Diselesaikan. Pertama, kita melihat terlebih dahulu turunan dari fungsi tersebut. Turunannya adalah 12x pangkat 3 dikurang dengan 24x kuadrat kurang 96x. Atau kalau kita faktorkan itu menjadi 12x dikali dengan x min 4 dikali dengan x plus 2. Turunan fungsi ini akan menilai 0 ketika 3 nilai x terpenuhi. Yang pertama, x sama dengan 0, x sama dengan 4, dan yang terakhir adalah x sama dengan min 2. Karena ada 3 titik, maka kita perlu menguji 4 interval. Interval x kecil dari min 2, antara min 2 menuju 0, antara 0 dan 4, dan selanjutnya ketika x besar dari 4. Kita tinggal memasukkan saja angka-angka tertentu yang berada di selang tersebut untuk mencari nilai f aksen x-nya apakah positif atau negatif. Dalam hal ini kita contohkan satu saja, ya. Ketika x sama dengan min 3 dalam hal ini. Min 3 kalau kita masukkan ke sini, maka menjadi minus 36, artinya tandanya negatif. Min 3 kalau dimasukkan ke sini, maka akan menjadi minus 7, tandanya juga negatif. Dan selanjutnya min 3 dimasukkan ke faktor ini, artinya min 3 tambah 2 juga dapatnya adalah negatif. Karena ini adalah perkalian 3 bilangan negatif, maka f aksennya juga akan bernilai negatif. Artinya, fungsi tersebut turun dari minus tak hingga menuju min 2. Silahkan untuk melanjutkan sendiri penelaahan ini pada 4 interval selanjutnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi monoton naik pada interval min 2 menuju 0, terus dari interval 4 menuju plus tak hingga. Dan monoton turun pada minus tak hingga menuju min 2, dan dari 0 menuju 4. Setelah membahas mengenai kemonotonan fungsi, sekarang coba kita diskusikan terkait dengan kecekungan fungsi. Kecekungan fungsi dapat ditentukan dengan uji turunan kedua. Jika turunan kedua pada nilai x tertentu tersebut besar dari 0, maka fungsi tersebut cekung ke atas pada nilai x tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika turunan keduanya kecil dari 0, maka fungsi tersebut akan cekung ke bawah pada nilai x tersebut. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan melalui gambar. Apa sebenarnya dimaksud dengan cekung ke atas dan cekung ke bawah? Ini adalah fungsi f yang digambarkan dengan kurva berwarna merah. Dapat kita lihat di sini bahwasanya dari selang A menuju C kurvanya monoton naik. Dan juga sebenarnya dapat kita lihat, ya, ini dia naiknya cepat dulu, kemudian naiknya melamban. Artinya sampai dari A menuju C kurvanya tersebut cekung ke bawah. Kemudian dari titik C itu dia perlahan naik, kemudian tiba-tiba naiknya menjadi lebih cepat. Artinya ini adalah sifat dari cekung ke atas. Kemudian contoh selanjutnya. Kita hanya memiliki satu selang kecekungan, yaitu dari A menuju B. Kita melihat kurvanya tersebut cekung ke atas, ya. Artinya dia mulai dari
turun yang drastis terlebih dahulu, kemudian turunnya landai, terus kemudian naik landai, habis itu naik dengan cepat. Ya, ini adalah sifat dari kurva yang cekung ke atas. Terakhir, kita memiliki kurva yang tidak kontinu di titik C. Ya. Namun bisa kita lihat di sini, kurva sebelum titik C itu dia cekung ke bawah, dan kurva setelah titik C itu dia cekungnya ke atas. Titik C pada kurva pertama itu disebut dengan titik belok. Artinya titik ketika terjadi perubahan kecekungan fungsi atau perubahan tanda F double aksen sebelum dan sesudah titik C tersebut. Kemudian dapat juga kita lihat bahwasanya pada kurva yang ketiga, titik C ini bukan disebut sebagai titik belok, meskipun terjadi perubahan tanda sebelum dan sesudah titik C. Kenapa? Karena kurva tidak kontinu di titik C, sehingga tidak bisa digolongkan sebagai titik belok. Kita ilustrasikan sekarang uji turunan kedua tersebut terhadap fungsi polinomial 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 2. Turunan pertamanya adalah 6x kuadrat kurang 8x, dan turunan keduanya kalau kita sederhanakan menjadi 12 dikali dengan x kurang 2/3. Artinya penyebab 0 turunan kedua tersebut adalah saat x sama dengan 2/3. Dengan demikian, ada dua selang yang perlu kita uji. Selang sebelum 2/3 dan selang sesudah 2/3. Pada interval x kecil dari 2/3, nilai turunan keduanya itu bernilai negatif. Misalkan x sama dengan 0 kita substitusikan. Sehingga turunan keduanya menjadi 12 dikali dengan 0 kurang 2/3. Ini adalah suatu bilangan negatif. Turunan keduanya bernilai negatif, artinya fungsi tersebut cekung ke bawah pada rentang minus tak hingga menuju 2/3. Kemudian ketika x-nya besar dari 2/3, kita coba saja substitusikan nilai x sama dengan 1. Sehingga turunan keduanya menjadi 12 dikali dengan 1 dikurang 2/3, dan ini adalah suatu nilai positif. Kecekungan fungsi tersebut adalah cekung ke atas pada rentang 2/3 menuju plus tak hingga. Dapat kita lihat di sini terjadi perubahan tanda nilai turunan kedua sebelum dan sesudah 2/3. Awalnya negatif, kemudian menjadi positif. Ini mengindikasikan bahwasanya terdapat titik belok ketika x sama dengan 2/3. Kita juga bisa menyimpulkan ini adalah titik belok juga berasal dari bahwasanya fungsi tersebut juga kontinu di saat x sama dengan 2/3. Karena fungsi awal adalah fungsi polinomial yang merupakan fungsi yang kontinu di x elemen real. Para mahasiswa yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung video. Kita telah mendiskusikan terkait selang kemonotonan fungsi yang dapat diselidiki dengan uji turunan pertama. Fungsi tersebut monoton naik ketika turunannya positif, monoton turun ketika turunannya bernilai negatif. Terdapat konsep titik stasioner di sana, yaitu titik ketika turunannya bernilai 0. Kedua, kita juga telah mendiskusikan terkait dengan selang kecekungan fungsi yang dapat diketahui dengan uji turunan kedua. Ketika uji turunan kedua memberikan nilai positif, maka kurva tersebut cekung ke atas. Ketika nilainya negatif, maka kurva cekung ke bawah. Terdapat konsep titik belok di sana, yaitu ketika uji turunan kedua memberikan nilai 0. Titik belok ini ada selama fungsi tersebut juga terdefinisi pada titik tersebut. Sekian, terima kasih.